Shalom Aleichem Besem Hamasiyah, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Ustadz Timothy Al-Awal. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah ketika mendapatkan suatu informasi, baik itu dari media YouTube dan juga informasi di kalangan polemikus Muslim, untuk membantah Alkitab, mereka akan membandingkan Al-Quran dan sains maupun juga Alkitab dengan sains. Dan mereka akan mengatakan Alkitab bertentangan dengan sains dan Al-Quran sesuai dengan sains. Nah, salah satu contohnya adalah Dr. Zakir Naik, yang dulu pernah mengatakan teori Big Bang yang ditemukan tahun 1970-an itu ada di dalam Al-Quran sejak tahun 500-an. Dia mengutip surah Al-Anbiya bahwa seluruh alam semesta ini dulunya satu dan akhirnya dipisahkan. Hanya dengan definisi kata satu itulah yang diklaim ini mendukung bahwa awalnya semuanya ini satu sehingga ada ledakan besar atau dentuman besar yang dikenal dengan teori Big Bang, maka alam semesta ini sudah ada. Nah, kita akan melihat bagaimana ini dalam pandangan saudara muslim yang lain yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar teori Big Bang? Ataupun sains lainnya mengenai tentang matahari. Kita akan membahas juga apakah matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Dan apakah ini sesuai dengan Al-Quran dan sains. Baik itu dalam kajian sains dan perbandingan dengan Al-Quran. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini sumber yang saya ambil dari Detik Edu ya. Nanti kawan-kawan bisa cari di situ mengenai 5 teori ledakan dahsyat The Big Bang. Teori Big Bang berpendapat alam semesta ini awal mulanya dari gumpalan super atom raksasa yang isinya tidak bisa dibayangkan, tetapi kira-kira seperti bola api raksasa yang suhunya 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan dari super atom raksasa ini meledak sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jadi, pemahaman tentang teori Big Bang adalah dentuman besar dari super atom yang dikatakan seperti bola api yang sangat besar. Jadi terbentuknya bintang-bintang maupun juga terbentuknya masing-masing yang disebut dengan galaksi ini berasal dari dentuman besar itu. Nah, di kalangan muslim biasa mereka suka menggunakan surah Al-Anbiya ya, ayat yang ke-30 itu khususnya. Di mana ada frasa yang mengatakan bahwa awalnya langit dan bumi itu satu, sehingga Allah memisahkannya. Lalu Allah mengatakan bahwa semuanya berasal dari air. Nanti kawan-kawan bisa cek dari ayat tersebut. Nah, ini saja sudah mengindikasikan ada perbedaan di mana teori ledakan mengakui bahwa dentuman besar atau teori Big Bang itu berasal dari bola api yang besar lalu meledak. Sedangkan dalam konsep Al-Quran ini tidak dikatakan ada bola api di situ. Nah, sekarang kita akan mengcompare ini dengan buku dari pernyataan Ahmad Syabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf yang berjudul Matahari Mengelilingi Bumi. Pada halaman 152, beliau menyayangkan Harun Yahya yang di dalam visinya itu mengenai judul keajaiban Al-Quran. Harun Yahya mengkaitkan teori Big Bang dengan Al-Quran. Seolah-olah ada keselarasan di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa yang mana teori ini menyatakan bahwa awal alam semesta adalah sebuah titik masa kecil yang meledak dengan keras sebagai akibat dari reaksi inti. Dia menafsirkan bahwa namun semua pendapat ini menjurus pada sebuah kesimpulan bahwa bumi tercipta setelah matahari. Karena terciptanya bumi itu adalah bagian dari matahari. Jadi kata bola api besar ini diharafiahkan sebagai matahari menurut Ahmad Syabiq ya. Bagian dari matahari yang memisahkan diri atau mungkin berbarengan dengan matahari. Dan dia menyatakan seperti ini, kalau memang itu kenyataan yang diklaim oleh para ahli astronomi, maka saya katakan bahwa hal ini sangat bertentangan dengan keterangan zat pencipta alam semesta. Nah, dia mengutip ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa alam semesta itu bukan dari ledakan matahari. Nah, mari kita kutip ayat ini. Oke, sekarang masih lanjut 153 dan 154. Beliau mengutip Quran surah Fusilat, surah yang keempat, ini ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Nah, secara garis besarnya, ada riwayat yang menyatakan bahwa pada masa penciptaan langit dan bumi, langit itu berbentuk asap, dipanggil oleh Allah, dan juga bumi. Jadi, seolah-olah digambarkan seperti memiliki kesadaran ya, ketika dipanggil oleh Allah, datanglah kamu kepada aku sekalian. Ini mengacu kepada panggilan Allah kepada langit dan bumi. Langit yang berbentuk masih asap seperti itu ya. Dan mereka digambarkan seperti memiliki personifikasi, seperti memiliki kesadaran di sini. Nah, pada waktu mereka dipanggil antara bumi dan langit, ayat ini dari narasi yang pertama, nanti kawan-kawan bisa cek narasi pertama ini narasi setelah
narasi pertama, dikatakan bahwa Allah menjadikan bumi, gunung, dan sebagainya. Ketika langit dan bumi telah diadakan, Allah baru menciptakan langit. Makanya di sini dikatakan oleh Abu Sabiq bin Abdul Latif, ayat ini dengan sangat tegas menunjukkan bahwa bumi tercipta sebelum langit. Nah, kalau sebelum langit berarti ketika sesudah langit diciptakan, ini termaksud adalah matahari, bintang, dan lainnya. Karena apa? Karena Allah mengatakan kami hiasi dunia dengan bintang-bintang yang cemerlang. Nah, kalau seandainya bahwa teori Big Bang itu benar, mana yang harus dipegang? Apakah teori Big Bang yang mengatakan alam semesta ini berasal dari bola api yang besar dan meledak? Atau berasal dari bumi yang diciptakan dulu, baru langit? Ketika mereka dipanggil, Allah menciptakan bumi, lalu menciptakan langit beserta bintang maupun juga matahari. Makanya di sini lagi ditegaskan oleh Abu Latif yang mengutip dari Ibnu Qatadah dan juga Ibnu Qatsir bahwa bumi dulu diciptakan. Belum ada matahari. Berarti belum ada terang pada waktu itu. Tidak ada yang namanya terang. Nah, di sini dalam kitab Hidayatul Hayron halaman 33 dan Al-Maurid halaman 194 ditegaskan teori ini batal dari awalnya. Karena mereka mengklaim bahwa bumi mengelilingi matahari, ini kita akan bahas nanti ya, karena terbuat dari pecahan matahari. Nah, kalau di sini dikatakan pecahan matahari ini menentang konsep tentang teori Big Bang yang mengatakan bahwa alam semesta itu berasal dari ledakan bulatan api yang besar seperti artikel yang kita baca tadi. Dia mengakui di sini bahwa jika ada yang mengklaim bahwa alam semesta termasuk bumi itu berasal dari pecahan matahari, ya ini sudah batal. Nah, jadi kalau ingin menggunakan surah Al-Anbiya ayat 30, apakah ini tidak bertentangan dengan surah Al-Fusilat ayat 9 sampai dengan 12? Nah, jadi tidak semua saudara muslim ada yang menggunakan dalil sains sebagai bukti Al-Quran itu sesuai dengan sains, karena di antara mereka ada yang menolak sains bertentangan dengan Al-Quran. Oke? Dalam buku ini pun banyak ulama sepakat bahwa bumi itu diciptakan dahulu sebelum ada langit maupun juga benda-benda penerang. Sekalipun ada informasi juga bahwa Ibnu Jarir dari Qatadah itu mengaku dari beliau ada yang menyatakan bahwa langit diciptakan dulu baru itu bumi. Tetapi jumhur para ulama mengakui dalam surah Al-Fusilat ya seperti yang kita kutip tadi bahwa langit dan bumi dulu yang diciptakan, baru langit maupun juga benda-benda penerang. Jadi kawan-kawan bisa membaca lebih lanjut di halaman 97 sampai dengan 98 sesuai dengan slide ini ya. Baik, sekarang kita membahas pembahasan esensialnya sesuai judul Matahari Mengelilingi Bumi yang ditulis oleh Ahmad Syafiq bin Abu Latif Abu Yusuf. Dia menyatakan di halaman 100 ke-14 bahwa bumi itu diam, tidak bergerak. Yang bergerak itu matahari. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-25 dikatakan bahwa Imam Ibnu Mandur mengartikan takumas juga bisa berarti berhenti dan tetap di satu tempat. Dikatakan kepada tempat orang yang berjalan, artinya diamlah engkau di tempatmu sehingga saya datang kepadamu. Nah, ini pun juga ternyata dilihat ya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20 bahwa mengatakan makna yang sama, berhenti dalam satu tempat, tidak maju dan tidak mundur. Jadi kata takumas baik dalam surah Al-Baqarah ayat 25, dalam surah Al-Baqarah ayat 20 maupun juga dalam surah Al-Hajj ayat 65, itu maknanya sama, bahwa Allah menahan bumi supaya tidak bergerak ya. Nah, ini salah satu dalil yang digunakan oleh buku ini. Dalam surah An-Nahl ayat yang 15, surah yang ke-16, Allah mengatakan bahwa adanya gunung itu sebagai tanggul agar bumi itu tidak bergerak, seperti pasak gitu loh. Di sini dikatakan bahwa bumi tidak bergerak dalam pengertian angtamida atau tidak goyang atau tidak berputar sama sekali, tidak berpindah sama sekali. Ini menunjukkan bahwa dalil bumi itu tidak pernah berputar atau mengelilingi matahari. Ini terdapat dalam halaman 117, kawan-kawan bisa baca dari foto buku yang saya tunjukkan ya. Dalil yang menguatkan lagi dalam Al-Quran bahwa Al-Quran menolak konsep heliosentris melainkan geosentris,
Karena matahari yang mengelilingi bumi, dia menggunakan surah An-Anbiya ayat 33 sendiri. Bahwa dinyatakan seperti ini, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya, kedua ini mengacu matahari dan bulan, beredar di dalam garis edarnya. Maksudnya adalah, menurut Ibnu Abbas, berputar seperti alat tenun yang berbentuk bulat. Jadi ini menunjukkan bahwa baik itu bulan, baik itu matahari, itu mengelilingi bumi. Karena bumi menjadi pusat tata surya menurut ini ya, menurut surah An-Anbiya ayat 33 yang dikutip ya buku Ahmad Syabik bin Abdul Latif. Nah, seandainya saudara muslim mengatakan bahwa mereka itu sesuai dengan sains, kenapa ini ada perbedaan dari informasi sains? Nah, saya tidak akan mengangkat ini dalam konteks hadis ya, karena ada juga riwayat hadis ketika matahari itu sempat tunduk di hadapan arsy-Nya Allah, lalu Allah menyuruh untuk dia terbit ke mengarah dari timur. Karena konteks ini adalah Al-Quran yang dikatakan sesuai dengan sains, saya konteksnya lebih menekankan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, banyak, tapi ini hanya beberapa saja. Kawan-kawan bisa baca dari buku Ahmad Syabik bin Abdul Latif. Sebagai akademis yang jujur, saya perlu sampaikan bahwa konteks mengenai heliosentris dan geosentris memang juga pernah terjadi. Ya, yang pernah juga terjadi perdebatan pada abad pertengahan di gereja Katolik. Nah, bahkan dalam buku ini ya, Karen Armstrong, dikatakan bahwa ahli astronomi Polandia Nicolaus Copernicus, dia seorang Katolik, dengan risalahnya The Revolutionibus yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Risalah itu diterbitkan beberapa saat menjelang kematiannya pada tahun 1543 dan dimasukkan oleh gereja ke dalam daftar buku-buku terlarang. Nah, pernyataan yang disampaikan Karen Armstrong ini terlalu lemah. Mengapa? Memang pada waktu itu gereja Katolik melarang, tapi bukan dalam pengertian ini sesat dengan dalil bahwa ini bertentangan dengan firman Tuhan, kecuali dari penerusnya Martin Luther. Penerusnya Martin Luther dari kalangan Lutheran ada yang menolak ini karena tidak sesuai dengan ayat-ayat kitab suci menurut pandangan Lutheran pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata ada tokoh Katolik yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai informasi tentang pernyataan Kopernikus, khususnya mengenai heliosentris. Jadi waktu itu gereja bukan serta-merta menolak, tetapi ingin menguji secara analisa lebih kritis lagi. Ya, contohnya seperti John Westminster ini meminta keputusan untuk meneliti lebih lanjut pada zaman Paus Clement yang ke-7. Kawan-kawan bisa baca dari website yang saya tunjukkan ya untuk lebih tahu kejelasan seperti apa. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini, jika saudara muslim ingin menggunakan dalil-dalil sains yang dikatakan sesuai dengan Al-Qur'an, ada dua hal menjadi poin saya. Pertama, terkait dengan teori Big Bang dan juga kebanggaan Zakir Naik ketika mengutip ini dengan surah Al-Anbiya 30. Ternyata kalau kita lihat ada di kalangan muslim yang menolak konsep teori Big Bang yang menyatakan alam semesta itu berasal dari bulatan bola api yang digambarkan seperti matahari atau mungkin saja berasal dari matahari. Dan ini tertolak. Karena apa? Dalam surah Al-Fusilat ayat 9 sampai 12, penciptaan alam semesta itu, langit dan bumi dulu yang diciptakan, baru yang namanya bintang-bintang maupun juga matahari, ya. Nah, dan juga tentang konsep heliosentris dan geosentris atau matahari sebagai pusat atau bumi yang menjadi pusat. Sains mendukung bahwa heliosentris sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam teknologi zaman sekarang ini. Tetapi geosentris masih diterapkan di kalangan Islam yang garis keras, baik itu mengacu kepada Al-Quran dan penafsiran mereka, maupun juga apa yang disampaikan oleh hadis. Jadi tidak semua informasi sains dikatakan sama dengan Al-Quran. Ya, sekian dari penjelasan saya. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.